Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Diara Ariandira dari Fakultas Hukum. Di sini saya akan menjelaskan pertemuan ketiga saya pada tanggal 25 Februari 2022 hari Jumat. Itu ada tindak pidana atau strafbar, fight atau delik. Istilah di sini itu ada lebih banyak dipergunakan istilah tindak pidana dibanding perbuatan pidana, peristiwa pidana, pelanggaran pidana, dan lain-lain. Alasannya itu ada tiga. Yang pertama, dari segi sosio-yuridis, hampir semua perundang-undangan pidana menggunakan istilah tindak pidana. Yang kedua, yaitu semua instansi penegak hukum dan aparat menggunakan istilah tindak pidana. Yang ketiga yaitu para mahasiswa mengikuti tradisi dan kebiasaan menggunakan istilah tindak pidana dibanding perbuatan. Di sini juga ada contoh-contohnya, ada tiga. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1955 tentang tindak pidana ekonomi. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang pemberantasan tindak pidana narkotika. Yang ketiga yaitu ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana. Di sini juga ada pengertiannya. Tindak pidana merupakan pengertian yuridis yang berbeda dengan istilah kejahatan atau perbuatan jahat. Dilihat dari isinya, terdiri dari yang pertama perbuatan pidana, criminal act. Yang kedua, pertanggungjawaban pidana, criminal responsibility atau criminal liability. Di sini juga terbagi ada dua lagi. Yang pertama terdapat pandangan yang memisahkan pengertian antara perbuatan pidana dan pelanggaran jawaban pidana. Kedua, pandangan yang menyatukan pengertian pidana dan pertanggungjawaban pidana monistis. Nah, yang ketiga dari tadi isinya tersendiri, yang terakhir yaitu pada akhirnya baik dualistis maupun monistis mempunyai tujuan yang sama yaitu pidana. Nah, lanjut ada unsur-unsur tindak pidana. Ada unsur-unsur subjektif dan ada unsur-unsur objektif. Di sini unsur-unsur objektif yaitu ada yang pertama perbuatan atau kelakuan. Yang kedua yaitu ada akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik. Yang ketiga ada unsur melawan hukum. Yang keempat unsur lain yang menentukan sifat tindak pidana. Yang kelima unsur yang memberatkan. Keenam yaitu ada unsur tambahan yang menentukan tindak pidana. Unsur-unsur di luar dari pelaku melawan akibat. Di sini juga ada unsur subjektif yang tadi saya katakan. Yang pertama yaitu ada kesengajaan atau dolus. Yang kedua keapraan atau kulpa. Yang ketiga niat atau venimen. Yang keempat maksud atau outmet. Yang kelima dengan rencana terlebih dahulu atau meet for bedat stiret. Lalu yang terakhir ada perasaan takut atau pres. Mempunyai pengertian yang luas terdiri dari ada bagian delik atau bestandel van het delik, meliputi yang pertama terdapat dalam rumusan delik. Yang kedua, penuntut umum harus mencantumkan dalam surat dakwaan. Yang ketiga, harus dibuktikan di pengadilan. Yang keempat, apabila tindak tidak terbukti, hakim harus membebaskan terdakwa. Yang B-nya di sini ada elemen atau unsur delik. Yang pertama yaitu ada tidak dapat dalam rumusan delik. Yang kedua, hal yang dapat mempertanggungjawabkan sesuatu tindakan atau sesuatu akibat terhadap pelakunya, terhadap akibat yang timbul dan hal dapat disalahkan berdasarkan unsur kesengajaan atau kealpaan. Yang ketiga, harus dianggap dan disyaratkan dalam sehab rumusan delik. Yang keempat, yaitu penuntut umum tidak
tidak perlu mencantumkan dalam surat dakwaan. Yang kelima, di sini yang terakhir ada apabila hakim merasa ragu maka harus melepaskan tertunduh ter- tertuduh dari segala tuntutan hukum. Cukup sekian pertemuan yang ketiga dari saya, yang bisa menjelaskannya hanya sedikit. Mohon maaf bila ada kata-kata salah atau kata-kata yang kurang dimengerti. Mohon dimaklumi atau dimaafkan. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.